Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Untuk pengamanan di 15 titik yang ada di wilayah hukum Kota Bau-Bau itu kita lakukan kita tempatkan personil di situ. Dan ada beberapa tempat-tempat yang dianggap sangat padat dan macetnya sangat tinggi, itu kami lakukan pengaturan dan pengamanan maksimal. Libur lebaran 2 hari, petugas kebersihan juga ikut libur lebaran. Jadi untuk penanganan sampahnya, mereka juga libatnya tidak ada pengangkutan sampah di 2 hari itu, hari libur itu. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Wolio Indah, inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Sebanyak 115 personil Polres Bau-Bau siaga pengamanan Sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Khusus di lokasi rawan macet, Polres Bau-Bau tempatkan lebih banyak anggota. Warga Bau-Bau diminta libur buang sampah selama libur Lebaran. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 22 April 2023 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Sebanyak 115 personil Polres Bau-Bau siaga pengamanan Sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Khusus untuk di lokasi rawan macet, Polres Bau-Bau menempatkan lebih banyak anggota. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani. Berdasarkan hasil sidang isbat, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah atau Hari Idul Fitri jatuh pada Sabtu 22 April 2023. Dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan sholat Id, Kabak Ops Polres Bau-Bau Kompol Suryadin menyebutkan ada sebanyak 115 personil yang akan bersiaga di lokasi sholat Lebaran Idul Fitri. Polres Bau-Bau akan menempatkan lebih banyak personil di titik keramaian sholat Id dan kerap macet menjelang dan pasca sholat, seperti di kawasan Pantai Kamali, Benteng Keraton Buton, Stadion Betambari, hingga Masjid Agung Kota Bau-Bau. Di 4 lokasi tersebut, anggota akan bersiaga mengamankan dan mengurai kemacetan. Di titik ini, kata Kompol Suryadin, personil dari kepolisian sejumlah 10 hingga 15 anggota. Kemudian untuk pengamanan di 15 titik yang ada di wilayah hukum Kota Bau-Bau itu kita lakukan kita tempatkan personil di situ. Dan ada beberapa tempat-tempat yang dianggap sangat padat dan macetnya sangat tinggi, itu kami lakukan pengaturan dan pengamanan maksimal. Kami tempatkan personil agak lebih banyak. Lanjut Kompol Suryadin, sebagian dari personil juga telah terlibat dalam pengamanan sholat Idul Fitri bagi Muslim Muhammadiyah yang dipusatkan di kampus UM Buton. Dalam pengamanan tersebut, personil memberlakukan buka tutup sebagian jalan poros demi tertib dan hikmatnya pelaksanaan ibadah. Pantauan kepolisian, pelaksanaan sholat Idul Fitri bagi Muslim Muhammadiyah Jumat pagi berjalan lancar dan kondusif. Selain pengamanan di tempat ibadah umat Muslim, Polres Bau-Bau menyiagakan 10 pos pengamanan. Ke-10 pos tersebut difungsikan untuk melayani masyarakat terkait dengan keluhan Kamtipmas, serta gangguan keamanan lainnya. Khusus pengamanan di posko terdapat 250 personil gabungan, termasuk instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Damkar, BMKG, termasuk Pramuka Kota Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Warga Bau-Bau diminta untuk libur buang sampah selama libur Lebaran. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko. Untuk kebersihan dan kenyamanannya kita selama berlebaran ini, maksudnya begitu, karena kalau dibawa di bak sampah tidak ada pengangkutan, keliling berlebaran kelihatan kotor nih Kota Bau-Bau. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat untuk sementara waktu tidak membuang sampah di tempat-tempat pembuangan sampah sementara atau TPS, baik di bak sampah resmi maupun di depan rumah-rumah warga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Halfiah Hamiru melalui Kepala UPTD Persampahan Kota Bau-Bau Anissa menyebutkan imbauan tersebut setidaknya untuk 2 hari ke depan terhitung 22 hingga 23 April 2023. Hal ini dikarenakan para petugas pengangkut sampah sedang libur Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Libur lebaran 2 hari, petugas kebersihan juga ikut libur lebaran. Jadi untuk penanganan sampahnya, mereka juga libatnya tidak ada pengangkutan sampah di 2 hari itu, 2 hari libur itu. Jadi diharapkan kepada masyarakat, dihimbau supaya untuk 2 hari libur itu masyarakat sampahnya dia simpan dulu di rumah.
Jangan dulu membawa di bak atau di pinggir jalan. Selama 2 hari ke depan, masyarakat diminta untuk menampung sampah di rumahnya masing-masing. Dikemas dengan sebaik mungkin agar lingkungan rumah juga terus bersih dan sehat. Hal ini juga kata Anissa untuk kebersihan dan kenyamanan seluruh masyarakat Kota Bau-Bau selama berlebaran. Nanti tanggal 24 pagi baru sampahnya bisa dibawa di bak sampah TPS, no? Karena tanggal 24 sudah aktif kembali pengangkutan sampah. Untuk kebersihan dan kenyamanannya kita selama berlebaran ini, maksudnya begitu, karena kalau dibawa di bak sampah tidak ada pengangkutan kan akan jorok juga, kita keliling berlebaran kelihatan kotor nih Kota Bau-Bau. Untuk hari H Lebaran, Sabtu 21 April, DLH tetap menurunkan petugas kebersihan di sejumlah titik sholat Idul Fitri, seperti di Pantai Kamali, Stadion Beto Ombari, Masjid Agung Keraton, Masjid Kuba Baadia, dan Masjid Agung Kota Bau-Bau yang akan bergerak membersihkan sisa sampah pasca pelaksanaan sholat Id. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Lapas Bau-Bau izinkan keluarga untuk membesuk napi saat Idul Fitri 1444 Hijriah. Bagi keluarga inti diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan, salah satunya vaksin booster. Selengkapnya dilaporkan kembali reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani. Kami tetap buka layanan untuk kunjungan narapidana, yaitu saya sampaikan harus keluarga inti. Sejak awal Ramadan, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau memberikan kebijakan bagi keluarga narapidana atau napi untuk membawa menu buka dan sahur kepada warga binaan yang mendekam di balik jeruji Lapas Bau-Bau. Tak hanya itu, tepat di momen Hari Raya Idul Fitri 22 April 2023, Lapas Bau-Bau juga memberikan kemudahan bagi keluarga narapidana berupa besuk sanak saudara. Pak Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman mengungkapkan, kunjungan hanya diperuntukkan bagi keluarga inti seperti ayah atau ibu, suami atau istri, anak hingga saudara. Jam pelayanan pun dibatasi, dimulai pukul 8 pagi hingga sore hari. Kata Herman, setiap pengunjung diharapkan memenuhi aturan yang telah dipersyaratkan dan memenuhi protokol kesehatan, salah satunya telah vaksin booster. Itu beberapa tahun lalu kan tidak diperkenankan bertemu, tapi kita bisa bertemu dengan syarat bahwa masih dalam keluarga inti, istri, anak, orang tua, itu termasuk. Jadi kedua, dia sudah melaksanakan vaksin 3. Kalau masih vaksin kedua itu harus dibuktikan dengan swab. Terkait dengan layanan tersebut, anggota Lapas Bau-Bau tetap bersiaga mengamankan blok hunian dan memperketat penjagaan demi menghindari gangguan keamanan dan ketertiban pada momen besok nanti. Kata Herman, pelayanan tetap muka akan berlangsung hingga H+3 Lebaran Idul Fitri. Pelonggaran tersebut diharapkan membuat para napi dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita meskipun masih dalam proses pembinaan di Lapas Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Laporan dari Wode Nurliani sekaligus mengakhiri penyampaian Warta Kepton pagi hari ini. Dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 115 personil Polres Bau-Bau siaga pengamanan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Khusus di lokasi rawan macet, Polres Bau-Bau tempatkan lebih banyak anggota. Warga Bau-Bau diminta untuk libur buang sampah selama libur Lebaran. Demikian Warta Kepton pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.